Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayahanda dan Bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan teori, dasar hukum, dan praktik aman penanganan kasus perempuan dan anak. Hal yang ingin kita dapatkan dari pertemuan ini adalah bagaimana memastikan Ayahanda dan Bunda memiliki kemampuan untuk membaca risiko terkait dengan bagaimana bila kita mendapatkan laporan itu segera korban ditangani dengan baik. Lalu yang kedua, respon aman. Mana memastikan korban merasa diterima dan percaya kepada kita sebagai kader Satgas. Lalu yang terakhir adalah menghubungkan ke layanan. Di dalam menangani kasus ini ada hal yang perlu kita bangun pemahaman yang sama bahwa satuan tugas perlindungan perempuan dan anak adalah menjadi pintu pertama menuju rasa aman. Korban merasa menerima dan kita juga mempercayai korban dengan apa yang dia sampaikan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berhubungan dengan penanganan kasus. Pertama, berbasis hak. Korban adalah pemegang hak atas keselamatan, informasi, pendampingan, dan pemulihan. Yang kedua adalah berpusat pada korban. Pilihan korban dihormati sejauh tidak membahayakan keselamatan dirinya. Hal yang tidak kalah penting adalah yang ketiga, trauma inform. Respons tidak memaksa korban bercerita berulang dan tidak menyalahkan korban. Lalu yang terakhir, berperspektif anak. Setiap tindakan harus menjaga kepentingan terbaik, suara, dan martabat anak. Dan Ayahanda dan Bunda, selain kita menguasai 4 teori ini, juga kita harus berprinsip pada 5 prinsip penanganan korban. Pertama adalah kita pastikan prinsip non-diskriminasi ini menjadi ukuran atau menjadi asas pertama yang harus kita tegakkan. Lalu yang kedua, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Baik itu anak sebagai korban atau saksi atau dia sebagai pelaku anak. Lalu yang ketiga, hak hidup. Anak sebagai manusia ciptaan Allah yang memiliki harkat dan martabat, untuk itu harus selalu dihargai dan dihormati. Hak-hak dia untuk tumbuh dan berkembang juga harus diperhatikan. Tapi yang tidak kalah penting ini prinsip yang keempat adalah penghargaan terhadap pandangan anak. Dan yang terakhir adalah memastikan prinsip perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Ayahanda dan Bunda, ada beberapa dasar hukum inti yang perlu kita kuasai di dalam penanganan anak yang menjadi korban atau saksi atau menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama, kita perlu memahami apa saja substansi yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan hak anak, kewajiban perlindungan, dan perlindungan khusus. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, baik itu anak korban, anak saksi, dan anak berhadapan dengan hukum. Hak-haknya itu kita perlu ketahui. Lalu yang ketiga,
terkait dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 berhubungan dengan perlindungan khusus bagi anak yang memerlukan penanganan segera. Lalu yang terakhir yaitu terkait dengan peraturan Presiden nomor 101 tahun 2022 tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak. Di 7 strategi, salah satu strateginya adalah bagaimana anak segera terakses ke layanan, sehingga anak segera terlindungi dan hak-haknya terpenuhi. Kemudian, dasar hukum inti terkait dengan penanganan perempuan dan pemberian layanannya, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan tidak kalah penting adalah pemulihan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga itu perlu menjadi prioritas utama agar jangan sampai korban mengalami korban berulang. Dan yang tidak kalah penting juga adalah terkait dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2025 yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Yang terakhir adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 2 tahun 2022 terkait dengan standar perlindungan perempuan dan anak. Ayahanda dan Bunda, di mana posisi Satuan Tugas PPA bergerak? Satuan tugas harus tegas agar aman. Satgas adalah penghubung layanan, bukan pengambil alih perkara. Ini perlu kita garis bawahi. Apa yang boleh dan harus dilakukan? Pertama adalah menerima laporan awal. Yang kedua, menilai risiko. Dan nanti akan kami jelaskan bagaimana cara menilai risiko. Ketiga, mengamankan korban. Keempat, mencatat fakta inti. Fakta-fakta apa saja. Nanti kita akan perlihatkan dulu. Lalu merujuk ke layanan. Dan yang terakhir adalah harus memantau tindak lanjut penanganan korban tersebut. Dan apa yang perlu dihindari dan jangan sampai ini dilakukan. Pertama, menginterogasi korban. Kedua, memaksa berdamai. Menyebarluaskan identitas. Lalu kemudian menyebarkan kronologi. Kemudian menjanjikan hasil korban. Atau menjanjikan hasil proses penanganan hukum. Jangan sampai dilakukannya. Lalu yang terakhir adalah menghakimi korban. Ayahanda dan Bunda, bagaimana cara Satgas membaca kekerasan sebagai pola risiko? Yang penting bukan label kasus, tetapi risiko yang harus segera ditangani. Ada 6 poin penting untuk perlu segera kita baca. Pertama, terkait dengan fisik. Kedua, psikis. Ketiga, seksual. Keempat, penelantaran. Kelima, ekonomi. Dan keenam, digital. Risiko-risiko kalau fisik itu apakah ada cedera, ada ancaman. Psikis, apakah ada intimidasi. Kalau seksual ada paksaan, penelantaran, kebutuhan diabaikan, dan apakah ada kontrol uang. Lalu bagaimana dengan ancaman ada penyebaran konten. Ini risiko-risiko yang segera dibaca.
Kemudian bila kita mendapatkan laporan selama 24 jam, apa yang perlu kita segera lakukan? Pertama, terima laporan. Hal yang kedua, menstabilkan korban, membuat korban merasa aman, nyaman, dan dia terlindungi. Ketiga, segera membaca risiko. Risiko ini apakah risiko merah, kuning, atau hijau? Kemudian yang keempat, catat fakta inti. Lalu yang kelima, rujuk cepat. Dan keenam, otomatis kita terus memantau perkembangan korban setelah korban diterima oleh UPTD PPA. 3 menit pertama yang sangat menentukan apakah kita diterima atau tidak oleh korban. Kalimat awal menentukan apakah korban merasa aman. Ucapkan, saya percaya ibu atau adik. Kedua, kita cari tempat aman. Ketiga, ibu dan adik tidak sendirian. Dia merasa kita adalah orang yang benar-benar akan membantu dia. Lalu, saya bantu hubungkan layanan. Untuk itu, jangan ucapkan kata-kata seperti ini. Kenapa baru lapor? Apa buktinya? Jangan membesar-besarkan. Lebih baik damai saja. Ini sebagai Satgas, hindarkan kata-kata ini. Kemudian, bagaimana cara membaca bahwa risiko itu sudah masuk ke kategori merah? Kalau sudah kategori merah, korban segera amankan dan rujuk darurat. Pertama, ada ancaman langsung dari pelaku. Kedua, korban mengalami luka atau shock berat. Ketiga, ada kekerasan seksual baru terjadi. Supaya tenaga kesehatan memiliki waktu emas untuk menyelamatkan. Lalu anak tidak aman di rumah. Lalu yang terakhir, pelaku masih mencari korban. Ini terkait dengan kekerasan fisik. Kalau risiko kuning, tidak semua kasus darurat, tetapi semua kasus perlu dicatat dan dipantau. Mana yang masuk kategori kuning? Butuh rencana keselamatan. Ada kekerasan berulang, tekanan keluarga, atau kebutuhan pendampingan. Hijau, tidak ada ancaman langsung, tetapi korban tetap perlu informasi, rujukan, dan pemantauan. Ini menjadi sangat krusial untuk kita segera tangani. Apa dokumen minimal yang perlu kita persiapkan? Pertama, catat seperlunya identitas pelapor dan identitas korban. Kedua, waktu, lokasi, dan bentuk kekerasan. Ketiga, kondisi korban saat ditemukan. Keempat, risiko yang telah kita baca itu seperti apa? Risiko merah, kuning, atau hijau. Lalu, tindakan awal dan rujukan. Untuk itu, kita perlu menjaga kerahasiaan korban. Simpan catatan terbatas. Hindari foto tanpa kebutuhan. Jangan kronologi disebarkan melalui grup. Kemudian pakai kanal resmi layanan UPTD PPA. Atau kalau di kota Tangerang itu adalah Silacak Perak. Kemudian beri akses hanya pada pihak terkait. Ketika kasus menyentuh dunia digital, apa yang perlu ayahanda dan bunda lakukan? Pertama, otomatis amankan
korban. Jauhkan korban dari tekanan, ancaman, atau pemerasan lanjutan. Kedua, jaga bukti. Simpan tautan, tangkapan layar, akun, waktu, dan pesan secara terbatas. Lalu yang ketiga, rujuk cepat. Hubungkan ke UPTD PPA dan layanan terkait sesuai kebutuhan. Ayahanda dan Bunda, kita sebagai Satgas segera melakukan koordinasi lintas sektor di Kota Tangerang. Satgas menghubungkan korban dengan layanan yang tepat. Yang paling utama adalah ke UPTD PPA. Dengan korban telah terakses ke UPTD PPA, UPTD PPA akan melakukan koordinasi kasus terkait apakah korban mendapatkan layanan kesehatan. Kita sebagai Satgas perlu tahu apakah sudah mendapatkan layanan penanganan luka dan visum, ke psikolog atau konselor, pemulihan awal, kemudian penegak hukum, apakah korban telah mendapatkan perlindungan hukum termasuk keluarganya. Lalu yang keempat, Puspaga atau PATPM melakukan penguatan keluarga dan komunitas untuk memastikan pada saat korban nanti akan kembali menyatu dengan keluarga dan komunitas itu sudah siap menerima. Begitu juga dengan dinas dan kecamatan terkait dengan layanan atau dukungan administrasi. Ayahanda dan Bunda, ada beberapa hal yang perlu juga diperhatikan terkait dengan kasus perempuan. Ruang hukum yang perlu dibaca baik-baik, terutama terkait dengan TPKS, utamakan hak korban terkait dengan penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Sedangkan kalau PKDRT, kita juga perlu memastikan korban sering menghadapi ketergantungan ekonomi. Bagaimana jalan keluarnya ini? Dan tekanan dari keluarga. Kasus anak, kepentingan terbaik menjadi pertimbangan utama, terutama terkait dengan anak korban. Aman dulu, cerita kemudian. Anak saksi, hindari pemeriksaan berulang. Lalu yang terakhir, ini menyangkut anak berhadapan hukum. Anak tersebut adalah tetap anak. Tetap dia punya hak. Hak untuk bebas kemana-mana itu yang dicabut. Tapi semua hak, pendidikan, kesehatan, kesempatan pengembangan diri itu tetap harus terakses. Kesalahan fatal yang harus dicegah. Ini perlu kami tekankan. Untuk itu, hindari untuk menyalahkan korban. Kedua, memaksa korban untuk bercerita berulang. Ketiga, membuka identitas korban. Keempat, mengirim kronologi di grup umum. Memaksa damai tanpa membaca risiko. Lalu yang terakhir, menjanjikan hasil hukum. Kalau boleh, ini dihindari. Dari dasar hukum menuju latihan kasus. Nah, ini kita coba simulasikan. Dan coba ini Ayahanda dan Bunda latihkan. Kita beri satu contoh kasus sebagai latihan membaca risiko. Skenarionya, seorang anak menyampaikan kepada Anda sebagai kader bahwa ia sering disentuh tidak pantas oleh orang dekat. Anak terlihat takut dan meminta agar orang tuanya tidak langsung diberi tahu. Berarti ini indikasinya pelaku adalah orang
di luar keluarga. Apa yang menjadi tugas ayahanda dan bunda sebagai kader Satgas? Coba segera jawab 4 pertanyaan ini. Apa risiko utama yang dihadapi oleh anak ini? Cari. Kedua, apa kalimat pertama yang membuat anak merasa aman di 3 menit pertama? Lalu, kemana rujukan ini dilakukan? Lalu yang terakhir, apa yang tidak boleh kita lakukan? Menarik ya, untuk kita latih. Kemudian, ini perlu dijadikan semacam SOP dalam memberikan layanan untuk checklist saja, memastikan apakah saat kita menerima informasi dari korban sampai korban itu mendapatkan layanan. Pertama, aman. Cek korban jauh dari pelaku. Jauh atau tidak? Kedua, risikonya masuk risiko merah, kuning, atau hijau. Lihat kembali di penjelasan awal tadi. Mana risiko merah, kuning, atau hijau. Kemudian yang ketiga, catat fakta inti saja. Catat fakta inti saja yang perlu kita ketahui. Untuk uraian lebih dalam lagi, itu nanti tugas dari petugas yang diberi kewenangan. Keempat, rujukan. Apakah rujukan dilakukan ke layanan resmi yang dihubungi? Misalnya kalau di kota Tangerang itu di UPTD BPA atau melalui Silacak Perak. Kelima, rahasia. Apakah informasi itu dibatasi atau disebar? Lalu yang terakhir, pantau layanan yang telah diterima oleh korban dari penanganan fisik, psikis, lalu kemudian hukum, kemudian apakah semua itu sudah dia peroleh, terutama terkait dengan dukungan dokumen. Rencana aksi 30 hari yang perlu ayahanda dan bunda sebagai kader dapat lakukan. Yaitu pertama, minggu pertama kita ngapain aja? Memetakan kanal. Kalau di Kota Tangerang kan sudah ada Silacak Perak dan UPTD PPA. Kedua, di minggu kedua latihan respon awal, gimana kita merespon kalau ada kasus dan pencatatan minimal. Lalu minggu ketiga simulasi kasus dan evaluasi koordinasi. Bagaimana kasus itu segera ditangani dan bagaimana koordinasinya dengan UPTD PPA. Lalu yang terakhir, minggu keempat, kita mencatat hal-hal yang dari proses simulasi itu terkait dengan refleksi, perbaikan alur, dan komitmen, dan pemantauan. Ini mungkin yang bisa dapat kami sampaikan. Ada beberapa dasar hukum yang telah kami sampaikan sebelumnya, tapi sebagai pengingat, baca Undang-Undang Perlindungan Anak, baca Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang KDRT, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terima kasih. Harap anak aman, perempuan terlindungi, layanan bergerak. Berharap Allah memberkahi apa yang telah kita lakukan dan semoga melalui pertemuan ini kita terus diberikan cahaya oleh Allah yang selama ini sudah lembut ke semua orang semakin lembut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.